Politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terikat dalam hubungan keluarga. Dinasti politik lebih identik dengan kerajaan, sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun-temurun dari ayah kepada anak, agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga. Kalau kamu mengikuti proses pengajuan kandidat kepala daerah di Pilkada 2020, kamu mungkin menyadari ini. Ahmad Purnomo dan Ahyar Nasution, politikus senior sekaligus petahana pimpinan daerah, gagal mendapat rekomendasi partainya sendiri, PDI Perjuangan. Keduanya disingkirkan dua anak muda, Gibran dan Bobi, yang baru saja nyemplung ke dunia politik, minim pengalaman jabatan publik. Meski begitu, mereka adalah anggota keluarga-keluarga dari orang paling berkuasa di negeri ini, Presiden Jokowi. Dejavu? Yap, anak seorang politikus ikut jadi politikus bukan barang baru di Indonesia. Lihat saja keluarga tiga presiden sebelum Jokowi ini. Para ahli menyebutnya dinasti politik. Keluarga dan kekuasaan. Ini dua kata kunci bagi kita untuk mendeteksi dan memahami apa itu dinasti politik. Kalau kamu melihat ada seorang pejabat publik hasil pemilu, entah presiden, gubernur, bupati, wali kota beserta wakilnya atau anggota parlemen yang memiliki hubungan keluarga baik sebagai pasangan, orang tua, atau berada dalam satu pohon keluarga besar dengan pejabat publik lain, berarti kamu sedang melihat anggota dari sebuah dinasti politik. Namun, apa yang terjadi seandainya negara atau daerah menggunakan politik dinasti? Menurut dosen ilmu politik Visipol UGM Again Ari Dwi Payana, tren politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional, yakni berupa sistem patrimonial yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis ketimbang merit system dalam menimbang prestasi. Menurutnya, kini disebut neopatrimonial karena ada unsur patrimonial lama tapi dengan strategi baru. Dulu, pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik prosedural. Anak atau keluarga para elit masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, patrimonialistik ini terselubung oleh jalur prosedural. Dinasti politik harus dilarang dengan tegas, karena jika makin maraknya praktek ini di berbagai pilkada dan pemilu legislatif, maka proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik tidak berjalan lancar, alias macet. Jika kuasa para dinasti di sejumlah daerah bertambah besar, maka akan kian marak korupsi, sumber daya alam dan lingkungan, kebocoran sumber-sumber pendapatan daerah, serta penyalahgunaan APBD dan APBN. Hal-hal yang mengakibatkan munculnya dinasti politik yang pertama, adanya keinginan dalam diri ataupun keluarga untuk memegang kekuasaan. Yang kedua, adanya kelompok terorganisir karena kesepakatan dan kebersamaan dalam kelompok sehingga terbentuklah penguasa kelompok dan pengikut kelompok. Yang ketiga, adanya kolaborasi antara penguasa dan pengusaha untuk menggabungkan kekuatan modal dengan kekuatan politisi. Dan yang terakhir, adanya pembagian tugas antara kekuasaan politik dengan kekuasaan modal sehingga mengakibatkan terjadinya banyak korupsi. Menurut Zulkifli Mansyah, dampak negatif apabila politik dinasti diteruskan yang pertama, menjadikan partai sebagai mesin politik semata yang pada gilirannya menyumbat fungsi ideal partai sehingga tak ada target lain kecuali kekuasaan. Akibatnya, sirkulasi kekuasaan hanya berputar di lingkungan elit dan pengusaha semata, sehingga sangat potensial terjadinya negosiasi dan penyusunan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan. Yang kedua, sulitnya mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih.
Dan yang ketiga, fungsi kontrol kekuasaan melemah dan tidak berjalan efektif sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan politik dinasti membuat orang yang tidak kompeten memiliki kekuasaan, tapi hal sebaliknya pun bisa terjadi, di mana orang yang kompeten menjadi tidak dipakai karena alasan bukan keluarga. Di samping itu, cita-cita kenegaraan menjadi tidak terrealisasikan karena pemimpin atau pejabat negara tidak mempunyai kapabilitas dalam menjalankan tugas. Maka dari itu, dinasti politik bukanlah sistem yang tepat untuk diterapkan di negara kita Indonesia, sebab negara Indonesia bukanlah negara dengan sistem pemerintahan monarki yang memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan. Perlu adanya pertimbangan lebih lanjut dan juga pertegasan di setiap sistem politik pemerintahan di Indonesia. Jika tidak, maka pejabat pemerintahan akan digeluti oleh lingkungan dari keluarga dan berputar terus begitu saja.